Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, kenapa kok aku melarang Dinda itu nayang-nayangkan barang kayak gitu? Apa untungnya? Dinda selama ini menunggu Satrio Piningit, juru selamat, Avatar Kargil, Imam Mahdi. Karena aku udah bilang berkali-kali, Satrio Piningit itu diturunkan ke muka bumi ini untuk membawa kerajaan. Kalau secara Jawanya lebah Jawa, kalau secara agama Islamnya Gunung Kidul, secara orang Kristennya membawa kerajaan, Hindu dan Buddhanya membawa kerajaan. Apa rumahnya para dewa diikat jadi jadinya kerajaan itu harus dibuka sama Dinda. Caranya buka, Dinda harus mandi taubatan nasuha. Jadi benda-benda itu dulu digunakan kayak batu akik, cincin ini, keris, itu untuk menghunus dajjal. Orang-orang yang merasa kebal itu. Makanya kayak gunting ini bikin keris, kayak keris, seandainya ini keris, dibacakan mantra, ditirakati, dipuasa, ya untuk membunuh dajjal, orang-orang yang kebal ini tadi. Kayak batu akik itu ditirakati, dipuasa, bacakan doa, dimasukkan kodam kekuatan gaib. Seperti itu. Jadi untuk apa Dinda itu nayang-nayangkan hal-hal seperti itu? Akhirnya orang awam ini ikut-ikutan. Otaknya ini, pikirannya ini mikirnya ilmu terus. Terus lagi, kalau kebangkitan spiritual yang dibilang, itu hanya orang Jawa yang ngerti. Sementara Satrio Piningit Imam Mahdi ini untuk dunia. Untuk seluruh dunia, seluruh makhluk. Makanya dibilang perang akhir zaman. Golongan kita ini hanya sedikit. Makanya tak suruh nyiptakan kayak penghancur alam vital. Karena orang yang kerasukan iblis ini tadi sangat keji dan licik. Dinasihati pun nggak ngerti. Dia malah nusuk dari belakang. Walaupun setiap hari kerja bareng, dia tetap nusuk dari belakang, nyerang goib. Makanya disuruh buat perlindung diri. Kalau sholat itu harus mandi taubatan nasuha dulu, menyucikan raga dan jiwa dan memandikan saudara empat ini. Yang dibilang kakang kawah, adik ari-ari, bantal getih, pupakku sering. Ini menyatu sama sholat itu tadi. Makanya umat Islam sekarang ini pendusta, masih disesatkan sama iblis, belum tepat sasaran. Terus lagi, manusia itu yang dibilang tua itu cuman umur raganya. Raganya ini yang dibilang tua. Sukmanya nggak ada tuanya. Otaknya ini yang dibilang tua. Apabila dia mati, raganya udah hancur, nggak bisa dihuni raganya lagi. Ini sama derajat manusia. Jadi kalau Dinda belajar sama umat manusia, walaupun tua umurnya sekalipun, nggak ada artinya. Karena manusia ini termasuk anak-anakmu semua. Jadi bilang, iblis menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Jangan main-main sama umat manusia yang kerasukan iblis. Sifatnya pasti jahat. Jahatnya secara gaib, secara halus, nusuk dari belakang. Apa kau pikir orang yang kerasukan iblis ini tadi mau diajak ke jalan yang baik? Hei, jangan berbuat maksiat, dosanya bunuh anak kandung sendiri.
Nggak mau, malah kita yang mau dibunuh. Tadi bilang sama Pak, kita membunuh kalau orang-orang itu yang kita bunuh, jadinya nanti surga negara itu seperti ini. Kenapa? Karena udah nggak ada maksiat lagi, nggak ada perselingkuhan lagi. Orang ini katanya kebal tapi beraninya cuma di belakang. Coba kalau mereka itu merasa kebal, gunting ini aja lah, kasih makan tanah. Bismillahirrahmanirrahim, aku nggak nyucuk bumi, nyucuk raganya siapa? Aku ngasih makan gunting ini. Bacakan doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku nggak nyucuk iblis atau dajjal, aku nyucuk raga manusia. Pasti jebol raga manusia. Nggak ada yang namanya orang kebal. Orang yang dibilang kebal ini tadi, senjata tajam ini tadi ditangkap duluan sama makhluk gaib atau dajjal atau iblis. Dan dibuat ilmu-ilmu orang berilmu bela diri ini tadi bisa kita musnahkan dengan cara ciptakan kayak macam. Kenapa kok seperti itu? Karena orang inilah yang merajai di muka bumi selama ini. Makanya orang yang udah kerasukan iblis ini nggak bisa kita bawa ke jalan yang baik. Tetap dia akan musuh orang-orang awam. Kalau bisa dinasihati, kurasa kawan-kawan Pak Roy dinasihati, malah mau matikan rezekinya Pak Roy. Seakan-akan dia mau jadi Tuhan. Karena apa? Karena merasa kelompok dia itu banyak. Makanya polisi, tentara ditundukkan sama perempuan. Makanya kejahatan, kejoliman, kemaksiatan merajalela di mana. Sementara orang awam nggak tahu kalau orang itu udah kerasukan iblis atau dajjal. Kalau di tanah Jawa dibilang suruh buat pelindung diri supaya omongannya berwibawa, nggak taunya iblis atau dajjal dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Akhirnya manusia itu jadi jahat. Jahatnya ini secara halus, secara gaib, secara dari belakang. Kalau suaminya udah kerasukan iblis, istrinya jadi tumbal. Kalau istrinya yang kerasukan, jadi kerasukan iblis, suaminya yang jadi tumbal. Ini yang dipantau sama Paris. Di mana-mana seperti itu. Kenapa kok istrinya dibuat tumbal? Pernah nih Paris, orang Jawa juga. Karena sakit lumpuh. Jadikan tumbal pesugihan ini. Sama seperti Paris. Dulu dijadikan tumbal pesugihan sama istri Paris. Belakang istri Pak Aris ini ya ada preman ini. Sama seperti sekarang. Manusia dajjal laknatullah ini merasa bersatu mereka, merasa kuat. Kenapa? Seperti itu. Karena orang awam ini tadi nggak tahu kalau manusia itu udah kerasukan dajjal laknatullah. Makanya manusia dajjal atau iblis ini paling suka niduri istri. Dia bisa nyirap supaya orang ini tidur, bisa. Dia bisa nyerang kita kapanpun secara gaib, walaupun kawan kerja sekalipun. Makanya orangnya diam seperti tidak ada apa-apa. Dia nggak suka serang dari rumah. Dari mana dia suka? Ini yang nggak disadari umat manusia.
Makanya tanah Jawa itu 80% udah kerasukan iblis. Makanya Pak Rois bilang, umat manusia beragama tak ada Tuhan. Kalau dukun sama kiai yang kerasukan iblis ini tadi nggak sanggup ngobatin, nunggu mati. Saat ingin ini tadi turunkanlah di Ibu Pertiwi, jadikan pemimpin bagi jalan. Jadi pengikut Satria Piningit ini main jumlahnya sedikit, bisa memenangkan peperangan di alam gaib ini tadi hanya satu cara: ciptakan gaib penghancur alam vital sebanyak mungkin dari Sabang sampai Merauke. Gak ada ampunan lagi sama orang-orang. Kalau ngomong kebangkitan spiritual, yang tahu hanya orang Jawa. Iblis pun bisa ngomong kebangkitan spiritual. Tapi kalau Islam yang berpedoman Trisula Weda, takut dia. Karena iblis nggak bisa nyentuh raga kita. Nggak ada kekuatan gaib yang bisa nyentuh raga kita. Kalau sokma kita itu jeli, bisa menjaga raga kita. Makanya ilmu santet pun diajarkan sama Allah. Kenapa seperti itu? Karena manusia dajjal ini tadi nggak bisa dikasihani. Dia sakit, kita obati pun tetap dia akan berbuat jahat. Berkali-kali Pak ada coba seperti itu. Kalau orang ini kelak udah habis dari muka bumi ini, udah berhasil kita musnahkan dari muka bumi ini, barulah ketemu zaman emas, baru ketemu zaman kemegahan. Kalau Satria Piningit sama budak jagotan, Satria Piningit sama belanjiwannya sama pengikutnya ini nanti memisah. Orang ini akan digulung sama alam semesta. Pasti ditenggelamkan. Contoh seperti Aceh, udah sekian persen yang baik sama yang berbuat selingkuh, berbuat maksiat, lebih banyak berbuat maksiat, baru digulung sama Allah. Jadi itu bencana. Karena Allah kita ini bumi sama angin. Contoh, bumi sama angin ini nggak butuh Pak Rois. Pak Rois yang butuh sama bumi sama angin. Nggak pernah bumi sama angin menyuruh Pak Rois suruh sholat. Dan Pak Rois lah menyembah tutup jalan, minta tutup, supaya manusia dajalan Abdullah ini yang rasa musuh kita ini dihancurkan raganya maupun jiwa. Jadi cara kita menghadap bumi sama angin ini cuma ada 3 cara. Yang pertama doa, sambil zikir, bikinnya bismillah, Allah Maha Pengasih. Yang kedua, nggak mampu zikir kita, doa, sholat sambil zikir. Nggak kuat ini, tirakat. Artinya orang puasa ini tadi menyucikan raga jiwa, menghadap ibu bumi bodoh angkasa. Kun payakun. Berapa banyak dukun dan kiai pasti meledak, pasti hancur. Hanya dukun dan kiai ini akan dimusnahkan dari muka bumi. Kenapa kok seperti itu? Di mata ibu bumi bapak angkasa ini nggak ada dukun, nggak ada kiai, nggak ada presiden, nggak ada jenderal. Anak emperan jalanan berani zikir bismillahirrahmanirrahim, hancurkanlah jantungnya sebentar. Al-Fatihah. Mandi, habis mandi tirakat, selama tirakat zikirnya apa? Bismillah. Setiap jam-jam tertentu dudukkan gunting ini ke bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak nyucuk bumi, tapi nyucuk jantungnya si Tuhan Prabu. Hancur, lebur dan mati. Al-Fatihah. Jangan dicabut.
Jam 12 malam, jam 1, cabut lagi, tutupkan lagi. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak nyucuk bumi tapi nyucuk jantung itu. Ada lebih mati. Pikirnya selama puasa tetap puasa. Pikirnya bismillah. Bayangkan Prabu. Mati. Kalau itu memang musuh kita. Kalau pistol yang dimiliki tentara dan polisi sejauh mata memandang, bila doa, sholat, tirakat, sambil zikir, mau sembunyi di lubang semut pun kita tahu wajah. Nggak tahu wajahnya, tahu namanya, tembus. Yang penting berhubungan, bersangkutan sama yang mau kita hancurkan. Jangankan raga manusia, jin pun bisa kita hancurkan. Jin itu manusia yang muksa. Karena Allah kita itu bumi sama angin, bukan dukun sama kiai. Itu Allah kita. Nah ini yang Pak Rai ciptakan kayak penghancur alam kita. Cuman Pak Rai berdoa, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah alam vital kaum laki-laki, makhluk alam semua penipit dajjal, kamu jangan gauli istriku kecuali aku. Baik lubang kepala, lubang mata, lubang mulutnya segala pun benar-benar hancur dan mati di tempat. Dimanapun istriku Wiwinarti dan Siti Rahayu digauli seluruh makhluk. Tanpa bikinnya bismillah sampai ketemu Rasulullah. Kurang kuat, tambahin lagi. Kurang kuat, tambahin lagi. Dukun dan kiai ini akan manggil jin atau dajjal. Balikkan sama kita, balikkan lagi, mati sendiri. Sesama zikir bismillah, meledak, laga. Ini namanya praktek. Bukan berarti kita membunuh dosa. Bagus kalau orang-orang yang suka maksiat ini tadi dimusnahkan dari muka bumi. Karena resikonya anak-anak yang tak berdosa. Karena kaum laki-laki berbuat maksiat dosa-dosa yang bunuh anak-anak sendiri yang jadi anak air mani. Bukan itu. Kalau janda ini tadi, perempuan ini tadi nggak mau melahirkan anak, dibuang, jadinya tuyul, nggak digugurkan. Kalau yang dikebumikan jadinya Arab Nasar, manusia macam apa seperti itu. Pantas dia dikasih hidup. Walaupun film Tuhan Yesus Kristus nggak semuanya itu benar. Udah jelas Tuhan Yesus berkata, dihasut sama iblis, dikasih kemewahan. Aku menghadap Allahku nggak bisa coba-coba, nggak bisa menang. Kita lihat mata-mata keempat orang ini, cepat atau lambat kena batunya apa enggak? Udah dihadapkan sama batu, udah disolati. Mata-mata kan? Ini yang dibilang mata-mata dajjal ini kan? Kerja sama, nusuk dari belakang, mata-matai kuasa kegelapan, kejahatan. Seharusnya kalau pelacur ini tadi memang sengaja menjual dirinya karena rupiah, karena keterjepit, dia cepat nikah. Kembali lagi ke jalan. Ini namanya manusia beragama punya Tuhan. Kenapa kok selama ini berabad-abad lama masih ada pelacuran, masih ada perselingkuhan? Makanya agama, segala agama gagal jadi panutan. Negara, seluruh negara gagal jadi pelindung.
yang ada wanita tahta. Coba kalau sempat video ini udah diketahui orang-orang awam, ada polisi suka-suka dia, sewenang-wenang dia, nampak di bajunya ini namanya sama anak empang. Anak ini berani zikir bismillah, tahu video baris, tembak santet, hadapkan sama Allah, mati. Di mata Allah itu nggak ada pangkat, nggak ada derajat, nggak ada dukun, nggak ada kiai, nggak ada orang yang punya ini, hancur. Kuncinya hanya berani nggak kita menghadap sama Allah. Cara menghadap zikirnya bismillah. Kalau lain agama Islam, Allah Maha Pengasih, bisa. Karena angin dan bumi ini tergantung permintaan dari hati nurani, bukan dari otak. Karena kita berdoa sambil zikir, tirakat sambil zikir ini tadinya kodam. Sukma kita yang membuat. Sukma suara hati ini tadi yang membuat, akhirnya jadilah angin yang dimasukkan kantong plastik. Kenapa kok Satrio Piningit atau Imam Mahdi ini jadi pemimpin akhir zaman? Apabila sukma kalian sudah membuat kekuatan gaib seperti ini, apakah yakin umat manusia ini tadi bisa mengembalikan lagi jadi angin? Nggak bisa. Makanya Satrio Piningit Imam Mahdi ini dibawa, turunkan ke muka bumi ini untuk menurunkan kerajaan kamu. Cara mengembalikan ini tadi dimandikan, mandi taubatan nasuh, mandi bunga 3 macam. Mandi bunga 3 macam ini mawar merah, mawar putih, bunga kenanga. Suci lagi. Dengar ambulan. Satu persatu laki-laki mati. Ini baru 1 orang, ini bukan baru. Jadi preman-preman ini merasa bangga sekarang. Udah larangan agama dilanggar, larangan negara dilanggar. Karena apa? Karena dapat pendukung. Jadi merasa bangga, kawannya banyak. Orang-orang yang diraspi Dajjal TV, orang awam menjadi tumbal. Orang awam itu dikasih tahu juga nggak mau. Kan dia nggak ngerti Dajjal itu apa, iblis itu nggak ada. Begitu kena serangan gaib ya sudah jadi korban. Makanya biarkan aja. Kalau orang itu nggak mau belajar, nggak mau buat bangkar diri, mati juga nggak apa-apa. Ini namanya perang akhir zaman. Karena yang orang mati itu yang mati cuma raganya. Makanya Pak Ros bilang, suatu saat kalau video ini udah banyak yang tahu, terutama orang-orang awam, terutama orang-orang yang jadi korban dari korban kebejatan manusia Dajjal ini tadi, orang-orang yang udah dirasuki Dajjal ini, tetap dia akan menikahkan. Sementara orang Jawa, walaupun kalian mau ngomong kebangkitan spiritual sekalipun, ciptakan ini, mau kalian bawa kemana kayaknya? Bisa, sukma mengambil gaib ini tadi. Mau kalian bawa kemana? Kalian paling ragamu sendiri. Kalian sendiri yang akan dikeroyok kotor. Akhirnya prosesnya hancur. Balik lagi ke tempat. Agama Islam yang berpedoman Trisula Weda ini tadi menolong semuanya. Seluruh makhluk tertolong. Agama Islam yang berpedoman Trisula Weda ambil dari jati diri.
ngatu sama saudara 4, 5 pancar 6 raka 7 sama 8 leluhur 9 hari kiamat 10 surga. Jadi surganya di alam surga, nerakanya di alam bumi. Kan lihat orang-orang yang dikerasuki Dajjal ada. Contoh di IKN. Orang-orang IKN. Apa itu namanya orang amanah? Itu perbuatan orang Jawa yang bisa untuk contoh. Bisa untuk contoh dunia itu. Saudaraku dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, jangan segan-segan kalian ciptakan keelokan. Setelah perempuan itu terkunci kemaluan, lepaskan dia. Biarkan dia menghabiskan preman. Biarkan dia menghabiskan kaum laki-laki. Karena kaum laki-laki ini paling suka niduri istri orang. Bangga dia. Tertawa dia membangga. Gaul istri orang tertawa, bangga. Senang dia. Apa itu? Namanya manusia. Itu manusia yang paling sempurna. Punya otak. Punya pikiran. Sementara perbedaan manusia sama jin. Jin ini manusia yang muksa. Kata di ayat Al-Qur'an, jin diciptakan dari tanah liat kering. Maksudnya tanah liat kering ini manusia yang muksa. Orang yang pertama, nggak makan, nggak minum. Jadi orang nggak makan, nggak minum ini jadinya jin. Jadi kita nggak bisa mati pun bisa. Apalagi cuma diserang Dajjal, serang dukun, serang kiai, kayak kucing. Senjatanya Islam radikal, senjata orang Muslim tanah Jawa itu hanya surat Yasin sama ayat-ayat Al-Quran. Makanya surat Yasin itu dibaca, ditujukan sama orang awam, mati. Apalagi yang non-Muslim. Orang kita Kristen itu, ini yang lebih jadi tumbal lagi. Tumbal kebejakan Dajjal ini. Walaupun dia setiap hari ke gereja, dipukul sama Dajjal, serang sama gaibnya, langsung ngangkang. Makanya orang-orang yang non Muslim di Bandar paling mudah dimanfaatkan pelacur. Pelacur itu dalamnya Dajjal atau iblis ini tadi. Makanya untuk menggendami, untuk cari duit. Udah nyelakai diri sendiri, nyelakai orang lain, nyelakai orang-orang yang nafkah. Karena kalau udah kena gendam ini tadi, sama seperti putar giling kata dunia seperti itu. Jadi contoh supir, dia seharusnya cari nafkah, cari rezeki. Otaknya hanya mikirkan Dajjal itu tadi, perempuan pelacur itu tadi. Asal lewat, kapan aku lewat sana. Ini namanya orang spiritual setanah Jawa. Gak berani kalian bongkar kejahatan, kejoliman ini. Gaib apa yang kalian miliki? Polisi yang awam, tundukkan, kasih makan empek-empeknya pelacur. Orang-orang yang makan narkoba. Kayak narkoba merajalela dari Sabang sampai Merauke. Sanggup polisi nanti menyelesaikan ini. Karena pelacur ini tadi sudah diracuni Dajjal. Belakangnya ada dukun dan kiai yang udah diracuni iblis. Yang selama ini jadi Tuhan yang manusia. Jadi kalian jangan merasa video YouTube dari tanah Jawa, Jawa Timur sampai Jawa Barat udah hebat. Buktinya nol, kalian itu nggak punya apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang Jawa ini memang berilmu, bertuhan,
Pasti kalian bisa ngobati. Terkenal kalian. Kenapa kok yang terkenal malah ibu dadaya? Di mana Tuhan? Gak punya kan? Gak punya Tuhan kau kan? Kau sholat, di mana Tuhanmu? Tergantung yang kau yakini. Tidak kan? Canda LKN, manusia dajjal ngomong kesatria. Kesatria pun pemuja maksiat. Kesatria yang sudah membuat penyakit virus dan kesatria. Karena dajjal dan iblis ini kemampuannya cuma itu. Gigit punggung, gigit mana yang dia suka. Akhirnya mati pembuluh darah. Obatnya hanya zikir bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sembuhkanlah penyakit yang disebut tubuhku ini. Al-Fatihah. Pak puasa. Zikir bismillah. Sembuh. Racun gasnya keluar. Ini yang di perguruan-perguruan sekarang. Dajjal dan iblis itu dibuat buat ilmu-ilmu pengasihan, buat ilmu-ilmu pelarisan dari perguruan setanah Jawa. Orang luar Jawa nggak ada yang seperti itu. Taunya cuma kerja dan cari rezeki. Kedatangan orang Jawa hancur. Kenapa? Makanya dibilang manusia beragam. Nampaknya kiai sholatnya kusuk, datang pelacur. Gendam kiai ini deh, habis harta benda. Ini yang dipantau sama Pak Rois. Dari mulai kecil Pak Rois sampai setuanya. Halo Pak Haji. Tapi suka berbuat maksiat. Yang penting bajunya haji tapi ini haji. Anaknya dibuang-buang nggak sadar. Yang penting nggak tahu orang lain, nggak tahu keluarganya, malu tahu keluarganya. Sadar dia kalau buang-buang anak kandungnya. Kalau sekarang ini kiai yang awam yang membahayakan kiai dajjal bunuh mati cara kayak. Karena kiai yang awam ini tahunya sholat, cuma sholat, beribadah, terima nggak terima, yang penting udah selesai. Tujuan sholat nggak ngerti. Makanya agama Muslim sekarang sangat membahayakan orang manusia. Sholat zikirnya la ilaha illallah, nggak ketemu sama Allah. Udah jelas la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Di zikir ini manggil kekuatan gaib. Sukma kita manggil kekuatan gaib. Makanya zamannya Soeharto dulu, bapak kita, Soeharto, Presiden Soeharto. PKI dibunuh, diperangi PKI. Kenapa? Ya kayak sekarang ini, Islam radikal itu. Akhirnya maksiat di mana-mana, perselingkuhan di mana, anak kandungnya sendiri di mana, ibu kandungnya sendiri di mana. Sadarlah saudara dari Sabang sampai Mari obat dari tanah. Jangan sampai ajaran-ajaran tanah Jawa itu melebar. Jangan sampai melebarkan sayap-sayapnya lagi. Jangan sampai anak-anak yang tak berdosa ini jadi korban kebejatan kedua orang tua. Ini kayak contoh Pak Rois. Kerja kemana-mana. Orang yang diikuti kerja sama Pak Rois dihasut. Dibuat Pak Rois supaya nggak dibayar. Dibuat Pak Rois supaya nggak dapat rezeki. Kalau kawan-kawan Pak Rois nggak mau ditembak, dibunuh sama geng dajjalnya ini tadi. Geng pelacur ini tadi. Yang jadi dukun dan kiainya pelacur-pelacur. Sejarah.
Katanya dia kebal, katanya dia hebat. Kenapa dia nggak berani berhadapan sama Pak Rois? Takut kalau ketahuan sama orang awam. Takut kalau ketahuan sama orang luas. Kalau orang-orang seperti itu yang kita bunuh, kita akan mendapatkan surga. Surganya apa? Ketenangan, kata itu. Sebagaimana PKI dulu kita musnahkan dari Ibu, dimusnahkan sama leluhur kita dari Ibu. Hanya saja bapak kita Presiden Soeharto dulu nggak tahu cara manggil Dajjal ini tadi dari mana asal usulnya. Rupanya dari ayat-ayat Al-Quran dan surat Yasin. Jadi surat Yasin ini tadi apabila dibaca berulang-ulang akhirnya manggil Dajjal atau jin kafir si mata merah. Sampai sekarang yang membuat penyakit stroke dan virus. Kalau stroke itu yang matanya hitam, kalau yang virus ini matanya merah. Produk dari pondok pesantren. Kaum laki-laki berbuat maksiat dosa-dosanya membunuh anak kandung sendiri yang jadi itu air mani bukan air susu. Katanya dosa di neraka jahanam. Padahal orang mati jadi hantu kubur yang Kenapa kok Pak Aris menyuruh musnahkan orang-orang yang seperti ini? Supaya nggak ada kejahatan, nggak ada kejoliman, nggak ada kemaksiatan. Supaya semuanya berhati-hati. Kenapa kok Pak Aris itu ngajarkan ilmu mematikan? Sampai ngajarkan santet membunuh tanpa sentuh. Supaya orang-orang pejabat ini tadi berhati-hati. Benar-benar dia bisa menuntaskan kejahatan dan kejoliman. Satrio Piningit muncul, nggak ada lagi yang namanya harta benda. Nggak ada namanya orang kaya. Orang kaya ada orang nggak suka tembak, ada banyak sama penangkalnya hanya mandi kabupaten masuk. Mandi yang bisa kita berikan. Teman-teman kalau nggak punya kalian sebarkan video dari Sabang sampai Allah kita bumi sama langit. Sukma kita yang maha kuasa, yang berkuasa. Dan buat perlindung diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, akan niat mandi suci aku minta jaga dan lindungilah raga jiwaku dari kejahatan segala makhluk dan bentuk. Yang enggak berani jika bismillah akan tersingkir. Namanya pemimpin tanpa disadari orang sama. Karena manusia Dajjal paling takut sama channel Satrio Piningit. Enggak polisi, enggak tentara, paling takut. Bila ada polisi dan tentara yang melihat ini harus kalian pelajari. Jangan sampai PKI masuk ke Ibu. Jangan sampai PKI ini tadi manusia Dajjal ini jadi polisi dan tentara. Ini sangat membahayakan kalian sendiri. Jenderal Sambo itulah yang dibilang PKI. Raganya di Uni Dajjal. Jin kafir. Jenderal Sambo itulah sebagai contoh sama Teddy Minahasa. Itulah yang jadi dagingnya kejahatan, kejoliman, kemaksiatan dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman, saudaraku dari Sabang sampai Merauke, pelajarilah apa yang kuajarkan. Jangan nggak ada dosanya kita membunuh. Tapi biarkan Allah yang membunuh. Sukma kita yang menghadap sama Allah. Sukma kita yang menghadap sama ibu. Jadi kita harus mengadu mereka. Mengadu sama ibu bumi pokok angkoso. Kalau nggak diadu,
Kita nggak berani mengadukan dia sama ini, nggak bisa. Saat Rabi Imam Mahdi menjadi pemimpin akhir zaman seperti ini. Apabila sokma kalian menghadap sama ibu bumi Bapak Angkoso jadi khodam, jadi kekuatan gaib, angin yang membawa pusaka, penanggalnya hanya mandi mandi. Kayak ini mandi taubatan nasuhani disun, yang salah akan mati, yang enggak salah maksudnya andainya saudaramu itu enggak kenapa-napa, kalian tembak, kalian ada sama Allah, kalian santet, dia tinggal ngambil itu mandi, ngambil bunga 3 macam mandi sembuh. Yang nyantet ini mati sendiri, yang enggak salah saudara. Ini namanya zaman akhir. Saya Paris bilang, perang akhir zaman ini yang akan hidup di muka bumi ini hanya 25% dari sekarang. Yang 70%. Apabila ini sudah mati, baru kita akan menemukan zaman sekarang. Zaman kalah, bukan perang yang pakai pedang, yang dikoar-koarkan manusia dajjal segala jalan. Pasukan Imam Mahdi membawa pedang. Pasukannya Satria Penyihir Muhammad Rais cukup pakai doa, berdoa dan tilawah. Siapa yang mau kita bunuh, siapa yang mau kita bunuh, nggak ada di sana. Karena malah kita bisa menciptakan kenyamanan, ketentraman di seluruh dunia. Ada polisi bikin ulah, hadapkan sama Allah. Presiden bikin ulah, hadapkan sama Allah. Joe bikin masalah, hadapkan sama Allah. Seperti yang diajarkan Paris. Tapi yang minta harus benar-benar dari kesucian hati. Itu tujuannya orang zikir. Jadi sukma kita ini membuat kekuatan gaib. Karena asal usul raga manusia ini dari bumi. Kita cucuk buminya pasti jebol. Asal usul sukma manusia ini dari angin. Kita wiridi, kita bacakan doa pasti jebol. Penangkalnya hanya mandi taubatan nasuh. Itu namanya Satria Penyihir pemimpin akhir zaman. Dan mau sholat dulu, Pak Aris mau sholat dulu, Pak Aris mau ngajar dajjal nih, lagi nyerang punggung dalam. Kayak dibuat, suruh buat pagar diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta jaga dan lindungilah raga jiwa dari kejahatan segala makhluk. Dilapisi, di angin ini berlapis-lapis. Menjauh dari Pak Aris, ragamu nggak bisa busuk. Menjauh dari Bunda MC, ragamu nggak bisa busuk. Di hari tuamu mau akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkhianat sama Paris, resiko tanggung sendiri.